Innalhamdalillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus DKM, kemudian para hujjaj, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih menjalankan ibadah puasa yang mungkin hari yang kedua kita ini, dan alhamdulillah kita 28 hari lagi lebaran. Biar semangat kalau di ujungnya kita omongin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku semuanya, ini bulan suci Ramadan. Ramadan itu 1 bulan. Jadi puasa Ramadan itu 1 bulan, tapi Ramadan itu 12 bulan. Maknanya apa? Bahwa puasa kita 1 bulan, prakteknya 12 bulan. Memang agak panjang, karena bulan Ramadan itu, puasa Ramadan itu adalah pelatihan yang sungguh-sungguh buat kita. Sehingga dalam bulan suci Ramadan, ayat yang selalu dibacakan oleh para ulama, tokoh masyarakat, ustadz, itu selalu dibacakan surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Tapi kita kutip saja di ayat 183-nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ini menarik, ada beberapa kuncian di dalam surat ini. Pertama, kuncian itu adalah perintahnya. Perintahnya menarik karena menggunakan kalimat pasif ya. Kutiba alaikum. Kalau yang lain kalimat aktif, aqimis shalah wa atiz zakah. Semuanya perintah-perintah itu langsung. Tetapi perintah puasa ini kalimatnya pasif, menggunakan idiom. Atau kalau dalam bahasa kita menggunakan idiom, menggunakan kiasan gitu. Kutiba alaikum, maka seluruh ulama berpendapat kutiba itu maknanya artinya fardu, difardukan. Tapi sesungguhnya kutiba itu tercatat, tertulis. Tertulis di mana? Tertulis bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kutiba. Makanya karena ditulis kutiba Allah itu memiliki makna yang sangat dalam. Jadi banyak rahasia-rahasia di situ. Asumtu hikmah faqalil fa'il. Jadi puasa itu penuh hikmah dan sedikit sekali orang yang melakukan. Makanya Rasulullah mengatakan bahwasanya banyak orang berpuasa hanya berlapar-lapar saja, kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dilakukan, karena qalilun fa'ilu, sedikit sekali yang mendapatkan hal itu gitu. Nah, disitulah hikmah puasa, sehingga puasa itu kalau kita bongkar satu persatu, hikmahnya sangat luar biasa banyak gitu. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat orang tahu kita sedang sholat, tapi orang puasa hari ini kita nggak tahu. Apakah bapak-bapak puasa? Saya juga nggak tahu. Hanya diri kita dan Allah saja yang tahu kita sedang puasa apa tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu sendiri, shaim. Kutiba alaikumusiyam, yaitu diwajibkan ada kita adalah berpuasa. Makna puasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita bacakan itu bahasa Sanskerta, namanya upawasa. Kemudian diadopsi dengan bahasa Jawa namanya poso. Poso itu maknanya menahan diri. Kalau upawasa dalam bahasa Sanskerta itu artinya kembali kepada yang suci, kepada yang ilahi. Tapi diadopsi dengan bahasa Jawa itu namanya poso. Makanya poso itu untuk mendapatkan sesuatu hikmah yang besar itu selalu dengan puasa. Makanya kalau orang-orang Jawa pengen sakti, ya harus banyak puasa tirakatnya. Makanya orang-orang yang banyak tirakat itu adalah orang-orang suci hatinya, sehingga tanda-tanda ayat-ayat kauniyah segala macam bisa diserap bagi orang yang sering berpuasa. Yang pertama, sehingga puasa ini menjadi hal yang menarik bagi kita kalau kita mau ngebacanya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, puasa itu targetnya itu la'alakum tattaqun. Ini yang mau kita bahas. Saya tidak akan ngebahas puasa secara fikih karena bapak-bapak sudah paham benar tentang fikih, tapi sedikit-sedikit akan
menjurus kepada tasawufan lah gitu, biar kita agak paham dikit bagaimana memaknai kehidupan ini menjadi lebih tenang. La'alakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Kunciannya di situ. Gimana yang bertakwa itu? Sering kita, makanya kata-kata bertakwa itu menjadi rumus wajib ketika khutbah Jumat. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yang baik-baik takwa itu yang bagaimana? Kemudian jawab lagi oleh para khotib, yaitu takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Terus perintah Allah yang mana, yang larangan Allah yang mana? Jadi normatif sekali. Tidak dijelaskan takwanya gimana. Nah, supaya ada satu guidance, petunjuk bagaimana takwa itu, saya sudah membuat e-book itu, nanti kalau perlu saya bagikan, namanya kitabnya La'alakum Tattaqun, ayat-ayat ketakwaan, nanti boleh di-share, itu bentuknya PDF, nanti bisa. Saya sudah menginventarisir ayat-ayat takwa itu, bagaimana takwa dan seterusnya. Tapi kita ambil saja dari ayat surat Ali Imran ya, Pak Imran ini, bukan Pak Imran ini, Ali Imran 133 sampai 134. Wasari'ul maghfirah. Ya, wasari'ul maghfirah. Di situ ada widatul muttaqin. Siapa itu widatul muttaqin itu? Mereka alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal qadimil ghaid wa afina 'anil nas. Jadi ya, takwa itu dalam surat Ali Imran 134 dijawab. Takwa itu pertama orang-orang yunfikuna, memberi nafkah dalam keadaan lapang dan keadaan susah. Kalau keadaan lapang itu mungkin kita enak-enak saja, tapi kalau keadaan sempit ini yang susah. Maka coba kita lihat, inventarisir. Berapa banyak kita sudah menginfakkan harta kita ketika kita lapang, dan berapa banyak kita menginfakkan harta kita ketika susah? Berapa terbanyaknya? Karena orang susah berinfak itu Pak penuh dramatis itu. Dia mau ngebantu orang, uangnya cuma 1 jutanya dia sampaikan apa enggak, kita bantu dramatis. Tapi kalau bagi orang yang uangnya banyak, tinggal kasih. Pertanyaan kita, banyak mana ini catatannya? Atau jangan-jangan dua-duanya nggak ada? Artinya apa? Artinya kalau kita nggak melaksanakan itu, berarti kita menjadi manusia pelit. Manusia pelit itu adalah manusia tidak memiliki ciri-ciri ketakwaan, ya kan? Yunfiku fis-sara wad-dara, tidak sama sekali, ya pelit. Makanya kalau kita pelit, meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, ya pelit itu. Kabur, pulang, saya bukan nyinggung ya. Duduk sebentar di majelis saja kita sudah nggak tahan pantat kita. Pelit itu dengan waktu kita, karena berat sekali puasa itu Pak, berat. Kemudian yang kedua, mengendalikan emosi. Ya, waqadimil ghaid, mengendalikan emosi marah itu. Takwa itu cirinya mengendalikan emosi. Jadi artinya apa? Membangun kesadaran diri. Makanya kutiba ya ayyuhalladzina amanu, di situ kata amanu. Puasa itu hanya orang beriman. Orang beriman itu apa? Orang beriman itu memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri itu bisa didapatkan dengan cara kita memiliki ilmu dan pengetahuan. Tanpa ilmu kita ibadah menjadi berantakan, kacau balau. Sholat tanpa ilmu berantakan. Puasa tanpa ilmu berantakan, berzikir tanpa ilmu berantakan, zakat tanpa ilmu berantakan. Bayangkan kalau itu menjadi keberantakan bagi kita nggak punya kesadaran diri. Makanya puasa itu akan membangun tiga kesadaran diri. Pertama, kesadaran diri secara fisik, keseimbangan. Nanti kita akan bahas. Ada seorang peneliti dari Jepang itu meneliti babnya puasa, itu mendapatkan Nobel. Nobelnya apa? Nobel bagaimana dia bisa menemukan hikmah puasa itu bisa membuat awet muda. Gitu ya. Jadi
sekarang ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah ada istilah stem cell, mungkin kenal stem cell ya, pernah baca lah stem cell, istilah kedokteran. Jadi kalau ada yang sakit paru-paru, berarti ada inti sel yang mati di situ. Kalau kita ada sakit jantung, berarti ada inti sel jantung yang rusak. Kalau dengkul kita koplak-koplak, itu berarti ada inti sel di dengkul kita ada yang rusak, namanya inti sel. Makanya untuk mengobatinya yang modern namanya adanya stem cell. Stem cell itu adalah sel induk, bagaimana bisa diaktifkan lagi. Itu kalau zaman sekarang biayanya tinggi karena mengambil dari sesuatu yang haram, yaitu namanya, kalau dulu kita ngelahirin tuh ada lahir ibu kita tuh orang tua, ada lapisan itu namanya ari-ari apa yang namanya gitu tuh. Nah itu yang diambil dari situ inti selnya, disuntikan kemudian menjadi sembuh lagi. Dan ternyata menurut penelitian Yoshimori tadi ya, orang Jepang tadi mengatakan itu bisa selesai dengan cara berpuasa. Jadi membangun keseimbangan fisik gitu. Dengan cara apa puasanya? Jadi menurut penelitiannya itu kalau kita baca, orang berpuasa selama minimal 8 jam ya, minimal 8 jam, maka sel-sel itu butuh makan. Karena dia butuh makan, nah selama 8 jam itu tidak dikasih nutrisi dan segala macam oleh kita karena kita puasa. Sehingga otaknya itu memberikan sinyal kepada inti sel, pada sel tadi, untuk memakan apa saja yang situ. Ternyata yang dimakan itu adalah sel-sel rusak. Kalau misalnya paru-paru kita rusak, inti sel paru-paru yang rusak dimakan. Dan nanti itu membuat peremajaan-peremajaan, tapi aktivasi itu harus penuh kesadaran. Jadi bisa sembuh itu Pak. Itu menurut penelitian. Makanya rahasianya sangat luar biasa dari sisi apapun. Kita bayar untuk mengoperasi stem cell aja mahal sekali. Coba kita bongkar itu dengan menggunakan puasa menjadi sangat luar biasa. Itu dari keseimbangan tubuh kita fisik. Karena di dalam tubuh kita nih Pak, 1 kilo tangan kita, anggota tubuh kita itu ada 1 miliar inti sel. Sel itu seperti kalau kita handphone, ada sel namanya seluler. Selulernya kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan kan? Tetapi dia memiliki jaringan yang sangat luar biasa. Tubuh juga kita punya sel. Sel itu punya jaringan di tubuh kita itu, saling berkomunikasi sehingga memiliki kecerdasan sel. Dan dari kecerdasan itu ngebangun segala komunikasi, sembuhkan. Makanya kenapa orang sering berdiam diri, berzikir, segala macam untuk mengaktifasi seluruh inti sel yang sakit tadi. Kenapa zikir, doa itu menjadi hebat dan bisa menyembuhkan? Karena memang mengaktifasi inti sel yang aktif tadi dan membuang inti sel yang mati. Jadi puasa itu pekerjaan apa sih? Pekerjaan diam. Makanya puasa itu hikmah. Maka puasa itu disebut imsak, diam. Makanya kalau kita puasa ini Pak, udah sore itu malas bawaannya. Kenapa malas bawaannya? Karena pekerjaannya diam. Coba pagi nih habis sahur nih, udah malas keluar tuh. Siang malas keluar, kerja aja udah malas. Memang pekerjaannya begitu puasa, diam. Supaya apa? Dipaksa oleh Allah supaya kita berdiam, bertafakur, merenungi apa yang Allah perintahkan. Makanya pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan bulan puasa selalu perintah diam. Masuk ke masjid namanya itikaf. Itikaf itu diam. Di masjid makanya lumayan tuh Pak kalau subuh tadi diniatkan untuk itikaf. Kita sambil begini itikaf ya berapa, sejam 2 jam lumayan itu. Kalau kita nggak niat sayang itu. Diniatkan kita itikaf. Diam perintahnya. Apalagi membaca Quran tadarus. Ada nggak tadarus membaca Quran jalan-jalan? Ada. Makanya darosa yadrisu, madrasah duduk diam. Qara'a yaqra'u. Jadi membaca tuh biasanya di mana? Diam. Berzikir diam. Makanya puasa itu adalah ibadah diam. Kita dipaksa untuk diam. Diam itu sangat luar biasa Pak. Artinya kita mengisyaratkan sebentar deh tubuh kita dari hiruk pikuk keduniaan gitu. Makanya kalau orang-orang dulu, pedagang zaman dulu nih Pak, pengusaha zaman dulu,
Kalau bulan Ramadan tuh berhenti, nggak mau dagang deh, sudah siapin 11 bulan udah disiapin. Libur khusus untuk itikaf, khusus untuk berdiam diri, khusus hanya dia dengan Allah saja untuk bisa berhadapan. Makanya dipaksa diam. Jangan kaget nanti bulan puasa banyak yang tidur ngantuk, itu nggak ada masalah karena memang pekerjaannya diam. Nah, itulah salah satunya kenapa puasa menjadi penting bagi kita dari sisi yang lainnya. Apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa. Nanti kita lihat keseimbangan ruhani kita ketika puasa itu sangat luar biasa. Jadi rohani juga punya keseimbangan. Kenapa badan kita sakit? Karena nggak seimbang, Pak. Antara yang rusak dengan yang sehat itu nggak seimbang. Sehingga kita jalan kita agak miring, pusing sebelah, migrain, segala macam. Fisiknya nggak seimbang. Nah, rohani juga kadang miring, kadang segala macam karena nggak seimbang. Maka dengan puasa itu butuh keseimbangan. Nah, tadi kita bicarakan bagaimana keseimbangan tubuh. Insya Allah nanti suatu saat kita bicarakan bagaimana keseimbangan rohani melalui puasa. Yang paling enak itu adalah bagaimana memanfaatkan puasa ini menyeimbangkan tubuh kita dulu deh, supaya kita lebih banyak diamnya, Pak. Kalau lagi nggak perlu-perlu banget yang gue usah ngabuburit lah, diam aja baca Quran, ya itu pekerjaannya memang begitu. Sayang kalau kita memaksakan diri untuk keluar supaya ini, padahal kita dipaksa untuk berdiam, tafakkur. Karena ayat la'alakum tatakun itu dua, ayat untuk berzikir dan ayat untuk berpuasa. Makanya la'alakum tatakun syaratnya tadi sifatnya kita jangan pelit, berbagi. Kemudian yang kedua itu bisa mengendalikan diri kita, naluri kita bisa dikendalikan karena memang boleh kita mengucapkan kalau ada yang ngajak gulat itu boleh mengatakan saya sedang puasa. Tapi kan nggak mungkin ngajak gulat lagi mau sholat, saya sedang sholat nggak. Tapi kalau orang puasa kan itu saja karena untuk bisa mengendalikan diri kita. Itu saja, mohon maaf kesalahan-kesalahannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.